Baik, jadi intinya mubtada dan khabar itu salah satu daripada isim yang rafa ya. Mubtada dan khabar gitu ya. Nah, kalau ada fi'il maklum itu perlunya fa'il, fi'il majhul perlunya naibul fa'il, maka mubtada selalu berpasangan dengan khabar mubtada sehingga disebut mubtada khabar. Ini selalu berpasangan dia ya. Melihat mubtada gampang. Itu lihat saja awal kalimat itu isim, itu mubtada biasanya. Awal kalimat atau awal pembicaraan itu biasanya adalah mubtada. Seperti al-ilmu nurun. Awal pembicaraan isim itu biasanya adalah mubtada. Bisa juga di tengah ya, tapi istilahnya itu titik kemudian mulai lagi pembicaraan, itu mubtada kalau di isim. Nah, khabar mubtada itu menjadi penyempurna pemahaman mubtada. Artinya kalau dia tidak ada khabar, mubtada ini susah dimengerti, maka khabar itu penyebab mubtada bisa dimengerti, itulah namanya khabar. Mubtada ada dua ya, ada yang dhamir. Nah, jadi dhamir yang selama ini kita tahu, huwa huma hum hiya huma hunna anta atuma antum anti antum antunna ana nahnu, itu statusnya selalu menjadi mubtada walaupun letaknya di tengah. Walaupun letaknya di tengah, jadi jadi mubtada. Huwa isim, tanda isimnya ma'rifah, ma'rifahnya dhamir. Dhamirnya barizun munfasilun, dhamir baris munfasil kan namanya ya. Dia mabni dengan fathah, tapi karena dia isim maka mahal. Ingat ya, yang ma'rifah itu menggunakan mahal, mahalnya rofa menjadi mubtada. Zaidun khabar. Kalau ada disebut mubtada zahir, yaitu mubtada yang tidak menggunakan kata ganti, saya, kami, kita, engkau, dia, tapi menyebut langsung seperti Allahu Rabbuna, al-ilmu nurun. Allah mubtada, Rabbuna khabar, al-ilmu mubtada, nurun khabar. Mubtada itu biasanya adalah, kalau mubtada pasti ada khabar ya. Mubtada biasanya ma'rifah, tidak boleh nakirah. Nakirah itu gampang ya. Nakirah itu kalau bertanwin namanya nakirah. Maknanya umum. Kalau ma'rifah biasanya yang kita ketahui kan ada sudah ma'rifah itu. Isim dhamir, isim mausul, isim syarat itu ma'rifah. Plus yang namanya isim ma'rifah pada bab mubtada itu adalah nama disebut ma'rifah juga pada mubtada ya, pada bab mubtada. Beralif lam juga disebut ma'rifah atau beridhofah kepada salah satu yang 5 di atas, itu disebut ma'rifah. Jadi beda sedikit konsep ma'rifah yang disebut pada mubtada dan ma'rifah tanda isim. Kalau ma'rifah tanda isim kan cuma ini ya, saat dhamir, isyarat, mausul. Nakirah itu apa sih? Maknanya umum, bertanwin, itu biasa disebut nakirah. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu ma'rifah, ya 5 ini pada mubtada ya, pada bab mubtada. Isim dhamir, isyarat, mausul, nama, alif lam beridhofah kepada salah satu yang di atas. Apa itu nakirah? Makna umum, dia bertanwin gitu. Nah, kalau khabar itu adalah bagian kalimat dengan sebab dia sempurna faidah atau pemahaman. Kalimat atau bagian dari satu kalimat dengan sebab dia digabung dengan mubtada, kalimat itu bisa dimengerti. Itu khabar. Khabar ada dua, ada yang tunggal. Disebut apa? Khabar
mufrad. Al-ilmu nurun. Al-ilmu mubtada. Nurun khabar ya. Nurun tanwin, nurun isim, tanda isimnya tanwin, nama isimnya isim mufrad. I'rabnya rafa, rafanya dengan dhammah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 7 yaitu khabar. Khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad tunggal dia. Nurun gitu saja. Kalau gabungan ini disebut adalah ghairu mufrad. Maksudnya 2 kosakata lebih gitu. Biasanya ada 4 nanti. Zaidun mubtada. Mana kabarnya? Mana kabar mubtadanya? Fiddari. Karena fiddari inilah yang menyebabkan Zaidun bisa dimengerti ya. Zaidun, Zaid, fiddari ada di rumah. Kalimat fiddari inilah yang menyebabkan mubtada bisa dimengerti. Maka dia disebut khabar. Khabarnya disebut khabar ghairu mufrad. Khabar ada yang gabungan, ada yang tunggal, ada yang gabungan. Yang gabungan ini ada 4 tipe, ada 4 tipe atau 4 macam. Satu, gabungannya terdiri dari jar dan majrur. Zaidun fiddari. Mana kabarnya fiddari? Gabungan kan? Gabungannya terdiri dari fi huruf jar, ad-dari majrur. Jadi kalau ada jar temannya apa? Majrur. Atau khabar itu bisa terdiri dari dzarab dan madrub. Zaidun indaka. Zaid indaka di sisi engkau. Kalimat indaka ini khabar karena dengan sebab indaka Zaidun bisa dimengerti. Khabarnya mufrad atau ghair mufrad? Mufrad gitu ya. Ghair mufrad ya, gabungan. Gabungannya apa namanya? Dzarab dan madrub. Karena inda ini kan dzarab ya. Ingat ciri-ciri isim kan dzarab ya. Qabla, ba'da, ghaira, duna, amama, wara'a, khalfa, fawqa, tahta, janiba, haula, kulla, yama, ma. Apa inda ya? Inda. Kulla, yama, ma, inda. Di isim kan ada ya. Ciri-ciri isim itu. Halaman 32. Bentar ya. Haula, yauma, ma'a, inda, baina. Baik. Ada lagi gabungan khabar itu terdiri dari jumlah ismiyah. Zaidun huwa alimun. Zaid dia adalah orang yang alim. Zaid mubtada. Tidak boleh kita katakan huwa itu sudah khabar ya, tidak mungkin ya. Karena kalau khabarnya huwa saja, Zaid adalah dia. Itu tidak bisa dimaksud masih, belum bisa dimengerti. Maka yang menjadi kabar kan gabungan ini ya. Zaidun huwa alimun. Zaid dia orang yang alim. Zaid mubtada. Mana kabarnya huwa alimun? Nah, huwa alimun ini gabungan antara mubtada dan khabar. Huwa isim. Tanda isimnya apa? Ma'rifah. Ma'rifahnya ma'rifah apa? Ma'rifah dhamir. Dhamirnya dhamir apa? Dhamirun barizun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Ingat, mubtada kan ada 2 ya. Ada mubtada zahir, ada mubtada dhamir. Ya kan? Ini huwa mubtada, alimun menjadi khabar untuk huwa. Alimun ini khabar untuk huwa. Gabungan huwa dan alimun, yang mana huwa alimun ini mubtada dan khabar, menjadi khabar untuk Zaidun. Paham tum? Paham ya? Kemudian ada lagi khabar itu adalah khabar jumlah
fi'liyah, gabungan fi'liyah. Allahu yatawaffal ampusa. Allahu yatawaffal ampusa. Allah yatawaffa, dialah yang mewafatkan, yang mematikan, al anfusa, diri-diri atau jiwa-jiwa. Allahu mubtada. Allah kan isim di awal mubtada ya. Mana kabarnya? Yatawaffal ampusa, dia yang mewafatkan jiwa-jiwa. Ini kan gabungan ya, gabungan. Nah, yatawaffal ampusa, yatawaffa ini fiil, tanda fiilnya ada ya anita, nama fiilnya fiil mudhari. Fiil mudhari'nya fiil mudhari apa? Fiil mudhari mu'tal akhir. Ingat enggak fiil mudhari mu'tal akhir? Fiil mudhari yang akhirnya ada huruf illat. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. I'rabnya apa? Rafa. Rafanya dengan apa? Rafanya dengan damhi. Ingat enggak damhi? Dhammah muqaddarah ala harfil illati. Damhi kan rumusnya ya. Kenapa rafanya dengan damhi, dhammah muqaddara ala harfil illat? Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa sebabnya dia rafa? Karena tidak didahului amil nasab dan amil jazam. Paham sampai sini ya taufa ini? Setiap fi'il, fi'ilnya kan fi'il maklum ya, bukan fi'il majhul ya. Setiap fi'il maklum berhajat kepada apa? Fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Berhajat kepada fa'il. Fa'il yatawaffa zahir atau dhamir? Zahir atau dhamir nih? Fa'ilnya nih. Dhamir. Dhamirnya baris atau mustatir? Kelihatan atau tersembunyi gitu? Siapa tahu? Tersembunyi ya, dhamir mustatir. Apa nama dhamirnya nih? Dhamirun mustatirun jawazan, ya kan? Takdiruhu huwa. Di sini kan huwa ya. Huwa di sini. Dhamir mustatir jawaz. Dhamirun mustatirun jawazan. Takdiruhu huwa. Huwanya kembali kepada Allah. Nah, sudah selesai kan? Fi'il, fa'il. Siapa yang dia wafatkan? Al-anfusa, jiwa-jiwa. Ini objek ya. Al-anfusa isim, tanda isimnya beralif lam, nama isimnya jamak taksir. Nafsun, nafsani, anfus. I'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena dia jamak taksir, jadinya salah satu dari yang berapa nih? 7 atau 15 atau 3? 15. Yaitu apa? Siapa tahu? Yaitu maf'ul bih. Objek itu maf'ul bih ya. Nah, gabungan antara fi'il, terus fa'ilnya, terus maf'ulnya. Ini gabungannya ini mahalnya rofa menjadi khabar. Jadi kalau gabungan ini rapaknya kan khabar harus rapak ya, enggak harus rapak. Nah, itu kan enggak kelihatan lagi, namanya juga gabungan. Yang kelihatan itu kalau khabar itu adalah mufrad seperti ini nih. Ini kerapanya kelihatan, tapi kalau udah gabungan gini itu menempati saja lagi, mahal saja lagi. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wal jumlatu min harfil jarri wal min harfil jarri wal majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wal jumlatu min adh-dharfi wal madhrufi fi mahalli raf'in khabarul mubtada.
Wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabar mubtada. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi begitu. Nah, khabar ternyata bisa juga khabar itu lebih dari satu ya. Seperti wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Wa huwa ini kan isim. Tanda isimnya ma'rifah, ma'rifahnya ma'rifah dhamir. Dhamirnya baris munfasil. Mahalnya apa nih huwa ini? Menempati apa dia? Rofa. Menempati rafa, jadinya jadi apa? Salah satu dari yang 7 yaitu Mubtada. ya mubtada. Nah, kabarnya mana? Al-Ghafur. Dia Allah itu adalah Maha Pengampun. Al-Ghafuru kan isim, tanda isimnya beralif lam, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya rafa, rafanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Jadinya salah satu daripada yang 7 yaitu khabar. Siapa Allah ini? Al-Wadud, mawaddah, yang sangat sayang. Nah, Al-Wadud rafa, jadinya salah satu dari yang 7 yaitu khabar kedua. Karena kan membuat paham juga kan. Zul arsy, zu isim, tanda isimnya beridhofah, nama isimnya asmaul khamsah, nganda zu. Akuka, abuka, habuka, zu malin, zu. Asmaul khamsah kan? I'rabnya rafa, rafanya dengan waw. Ingat asmaul khamsah rafanya dengan waw. Asmaul khamsah rafanya dengan waw. Asmaul khamsah ya. Jadinya salah satu daripada yang 7 yaitu khabar ketiga. Khabar ketiga ya. Zu mudhaf, al-arsy mudhaf ilaih. Al-arsy mudhaf ilaih. Al-arsy isim, tanda isimnya alif lam, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya khafatnya dengan kasrah. Jadinya salah satu daripada yang 3 yaitu khafat bil. Khafat bil. Bil apa nih? Bil harfi, bil idhofah atau tabi'? Bil idhofah. Bil idhofah. Al-Majidu, jayyid, yang sangat baik. Siapa Allah itu? Dia Allah itu Al-Majid, yang baik. Ini khabar yang keempat. Siapa Allah itu? Fa'alun lima yurid. Fa'alun khabar kelima. Terkadang khabar lebih dari satu. Paham ya? Terkadang khabar lebih dahulu disebut. Maka ketika itu disebut khabar muqaddam daripada mubtada. Maka pada waktu itu mubtada disebut mubtada apa? Muakhar. Nah, Zaidun fid dari mubtada khabar. Fid dari Zaidun khabar muqaddam, mubtada muakhar. Biasanya kalau kalimat itu tiba-tiba jar majrur di awal, biasanya dia menjadi khabar muqaddam. Tinggal dilihat setelahnya mubtada muakharnya, tinggal dilihat. Rajulun fid dari mubtada khabar. Nah, tadi kan disebutkan biasanya nakirah itu tidak bisa di awal kalimat menjadi mubtada, tidak bisa. Nakirah tidak bisa menjadi mubtada kecuali dikasih solusi. Solusinya apa? Khabarnya didahulukan. Fid dari rajulun, legal dia. Ini fid dari khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Rajulun indaka. Ini kan nakirah tidak bisa ya jadi mubtada kecuali didahulukan nih. Indaka rajulun. Ini mubtada muakhar, khabar muqaddam.
Nah, mubtada ada yang dhamir, ada yang zahir. Kesimpulannya ya, ini kesimpulan nih. Khabar ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ini titik sini kesimpulan sebenarnya. Sampai di sini ada yang tanyakan tentang mubtada dan khabar. Kita akan masuk kepada nawasikh mubtada dan khabar ya. Bisa dimaksud ya. Baik, kita akan masuk perusak mubtada dan khabar. Nawasikh mubtada dan khabar. Nanti Bapak save jadi PDF ya, jadi kalian bisa pelajarin. Perusak mubtada dan khabar itu ada berapa? Ini asalnya adalah kalimat itu asalnya Zaidun mujtahidun. Zaid adalah, ntar kita lihat dulu ya. Berarti kita di sini nih, masuk sini nih. Isim kana, khabar inna, kemudian dhanna nanti. Sekalian gitu. Perusak mubtada dan khabar. Perusak mubtada dan khabar itu ada kana, ada inna, dan ada dhanan, dhanantu, dan teman-temannya. Dia punya teman ya. Tapi kita fokus ke kana saja, kana dan saudara-saudaranya. Asalnya adalah Zaidun mujtahidun. Zaid adalah orang yang sungguh-sungguh. Zaidun isim, tanda isimnya tanwin, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya rafa, rafanya dengan dhammah. Karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 7, yaitu mubtada. Mujtahidun isim, tanda isimnya bertanwin, berawalan mu, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya rafa, rafanya dengan dhammah. Karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang 7, yaitu khabar mubtada. Tiba-tiba kalimat ini dimasuki oleh kana, inna, atau dhanantu. Ketika kana dan inna ini masuk, maka ada yang rusak. Apa yang dia rusak? 2. Yang pertama yang dia rusak adalah nama. Zaidun ketika dimasuki kana Zaidun mujtahidan. Bukan lagi Zaidun namanya mubtada, tapi menjadi namanya isim apa? Isim kana. Ya kan? Namanya apa? Isim kana. Mujtahidan yang asalnya khabar mubtada bukan lagi namanya khabar mubtada, namanya khabar apa? Khabar kana. Itu yang dia rusak ya. Yang kedua, yang dia rusak adalah i'rabnya. Kalau kana masuk, khabar yang asalnya ini rafa menjadi nasab. Khabar kana menjadi nasab. Nah, jadi Zaidun isim. Kana Zaidun mujtahidan adalah Zaid itu orang yang sungguh-sungguh. Zaidun isim. Kana dulu ya. Kana ini sebenarnya fi'il ya. Tapi namanya adalah fi'il nakis. Jadi kana ini adalah perusak mubtada yang disebut dengan fi'il nakis. Asalnya fi'il. Tapi kalau biasanya fi'il itu fungsi perlunya kan fa'il ya.
Biasanya fiil perlunya apa? Fa'il. Nah, tetapi untuk kana yang dia perlukan adalah isim kana dan khabar kana, sehingga disebut fiil yang nakis. Kana fiil, tanda fiilnya adalah berakhiran fathah, betul kan? Nah, nama fiilnya fiil madhi nakis. Nama fiilnya fiil apa? Fiil madhi nakis. Karena fiil madhi nakis, apa perlunya? Isim kana dan khabar kana. Zaidun isim. Tanda isimnya berakhiran tanwin. Nama isimnya isim mufrad. I'rabnya rafa. Rafanya dengan dhammah. Karena dia isim mufrad, jadinya salah satu dari yang 7, yaitu siapa tahu? Yaitu apa? Isim kana dan saudaranya. Ya, dia sini nih ya. Isim kana dan saudara-saudaranya. Jadi kita sudah membahas ini nih. Mujtahidan isim, tanda isimnya tanwin berawalan mu, nama isimnya isim mufrad. I'rabnya nasab. Nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu dari yang, kalau nasab salah satu dari yang 15, yaitu apa? Khabar kana dan saudaranya. Ya, nih khabar kana. Jadi kita membahasnya sekaligus ini karena dia berhubungan nih. Isim kana, khabar kana ada di nasab, isim kana ada di rafa. Paham ya? Jadi membahas kana itu sekalian ada di isim, ada di rafa, ada di nasab. Oleh sebab itu tugas kana ini adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Merapakkan dia kana ini ya. Isim, nih isimnya nih rafa. Wa tansibul khabara, dan menasabkan dia si kana al khabara, khabar. Paham ya? Jadi yang diingat adalah tugasnya ini. Tugas kana ini tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Baik, sampai di sini bisa dimaksud ya. Ketika kana masuk pada mubtada dan khabar, dia merubah dua. Satu yang dia rubah namanya. Mubtada namanya menjadi isim kana, khabar namanya menjadi khabar kana. Yang kedua yang dia rubah adalah i'rabnya. Ya, yang di sini yang kena itu adalah khabar kananya. Kalau ini kan sama, rafa, mubtada juga rafa. Tapi khabar seharusnya sini rafa, di sini menjadi nasab. Baik, kemudian inna. Inna kalau masuk kepada mubtada dan khabar menjadi inna Zaidan mujtahidun. Inna Zaidan mujtahidun. Sesungguhnya Zaid itu orang yang sungguh-sungguh. Yang dia rusak juga dua. Pertama, asalnya namanya mubtada menjadi isim inna. Yang namanya khabar menjadi khabar inna. Yang kedua yang dia rusak adalah i'rabnya. Kebetulan di sini yang berubah adalah yang isim inna. Isim innanya yang nasab. Zaidan isim, tanda isimnya tanwin menunjukkan nama, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Jadinya salah satu daripada yang mana nih? 15, yaitu namanya apa tadi? Isim inna. Nah, ini ya. Isim inna dan saudara-saudaranya. Jadi sekaligus kita bahas itu. Mujtahidun isim, tanda isimnya tanwin, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya rafa, rafanya dengan dhammah
karena dia isim mufrad jadinya salah satu dari yang 7, yaitu Khabar inna. khabar inna. Nah, ini nih. Jadi sudah di sini kita bahas nih. Sudah di sini. Nah, oleh sebab itu inna ini berfungsi adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tansibul isma menasabkan dia inna ini, al isma isim. Mana isim inna? Ini jadi nasab kan? Wa tarfa'ul khabara, dan merapakkan dia inna ini al khabara, khabar. Jadi rapak. Sampai di sini paham tum ya? Baik, lanjut. Yang ketiga, ada perusak mubtada itu disebut dhanantu dan saudara-saudaranya. Nah, dhanantu itu sebenarnya fi'il dan fa'il. Fi'il fa'il kan, fi'il, tu-nya fa'il. Tetapi ketika dia masuk pada mubtada dan khabar, dampaknya yang dia rusak dua. Pertama, asalnya namanya mubtada disebut maf'ul dhanna atau dhanantu 1. Yang kedua, mujtahidan disebut maf'ul dhanna 2. Namanya berubah ya. Kemudian yang dia rusak juga adalah i'rabnya, yaitu dua-duanya menjadi nasab. Dua-duanya menjadi nasab. Kalau inna ini kan huruf ya, inna huruf nomor 2 kalau misalnya inna dan inna wa akhawatuhan. Inna huruf, kolomnya kolom 2. Nah, kalau dhanantu ini fi'il. Dhanantu fi'il, tanda fi'ilnya berakhiran tu, nama fi'ilnya fi'il madhi. Fi'il madhi mabninya dengan apa? Dengan sukun. Setiap fi'il pasti berhajat kepada fa'il. Fa'il dhanantu ini zahir atau dhamir? Dhamir, karena kata ganti dhanantu, saya menduga. Dhamirnya baris atau mustatir? Nampak atau kelihatan? Nampak. Yang mana? Tu. Nah, ini namanya dhamirun barizun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini kan dhamir baris muttasil. Sudah ada kan di bab fa'il itu nama-namanya. Tinggal mengingat saja sebenarnya. Zaidan isim, tanda isimnya tanwin, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Jadinya salah satu dari yang apa kalau nasab? 15. Yaitu ini. Maf'ul dhanna 1, gitu ya. Maf'ul dhanna 1. Mujtahidan isim, tanda isimnya tanwin berawalan mu, nama isimnya isim mufrad, i'rabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad, jadinya salah satu daripada yang mana? Yang 15. yaitu Maf'ul dhanna. maf'ul dhanna. Iya. Jadi kita membahas kalian nih. Khabar kana sudah, isim inna, maf'ul dhanna. Itu dampak ketika dhanantu masuk, mubtada dan khabar ini jadi rusak dia. Dua-duanya dirusak. Oleh sebab itu, fungsi dhanantu dan saudara-saudaranya adalah tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Tansibu menasabkan si dhanantu ini al mubtada'a mubtada Zaidan, wal khabara dan khabar mujtahidan, ala annahuma atas bahwasanya keduanya Zaidan dan mujtahidan ini maf'ulani menjadi dua maf'ul, maf'ul 1 dan maf'ul 2, laha untuk dhanantu, laha untuknya, untuk dhanantu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau mubtada dan khabar dimasuki kana,
maka tarfaul isma wa tansibul khabar. Ini ya poinnya ya. Ini poinnya nih. Kalau mubtada dan khabar masuk inna, maka berubah menjadi tansibul isma wa tarfaul khabar. Kalau mubtada dan khabar masuk dhanantu dan saudara-saudaranya, tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Nah, sekarang ada yang unik pada pembahasan kana. Karena kana ini fiil. Kana ini kan fiil ya. Fiil apa tadi namanya? Fiil nakis. Bisa terjadi, ingat fiil itu kan fa'il itu bisa zahir, bisa dhamir. Betul enggak? Nah, maka isim kana ini bisa juga zahir, bisa dhamir. Bisa juga zahir, bisa juga dhamir. Contohnya adalah kana mujtahidan. Adalah dia orang yang sungguh-sungguh. Ingat, setiap kana ini pasti ada isim kana, ada pasti khabar kah kana. Mana isim kananya? Siapa tahu mana isim kananya ini? Tulisannya begini, kana mujtahidan, adalah dia orang yang sungguh-sungguh. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, karena ini kan mesti ada isim kananya kan? Mesti ada kabar kananya kan? Di mana isim kananya? Jawabnya adalah isim kananya dhamir. Dhamirnya mana? Dhamirnya baris atau mustatir? Mustatir. Jadi sama seperti fi'il ya. Yang asalnya fa'il itu disebut isim kana gitu. Yang asalnya fa'il disebut apa? Isim kana. Dhamirnya adalah dhamir mustatir jawaz takdiruhu huwa. Itulah yang menjadi isim kana. Paham ya? Ini karena kana itu sebenarnya fi'il. Cuma disebut fi'il nakis. Kalau fi'il normal perlunya fa'il, namanya fa'il, maka kana ini perlunya isim kana. Bisa juga berupa dhamir. Maka kana ini adalah isim kananya mana? Dhamir, mustatir, jawaz, takdiruhu, huwa. Mana kabarnya? Ini mutahidan. Paham? Saya maksud ya? Misalnya sama kanu, misalnya juga kanu. Ya sama, isim kananya tuh wawunya itu yang seharusnya fa'il menjadi isim kana. Gitu ya. Kuntum misalnya, in kuntum, ya tumnya itu yang menjadi isim kananya. Kemudian inna, yang lain juga. Nah, seperti innahu mujtahidun. Sesungguhnya dia adalah mujtahidun, orang yang sungguh-sungguh. Mana isim innanya mana nih? Isim innanya. Siapa yang tahu mana isim innanya? Ya, isim innanya adalah dhamir ini nih. Hu ini. Jadi hu ini isim, tanda isimnya ma'rifah, ma'rifahnya ma'rifah dhamir ya. Dhamirnya dhamir baris muttasil. Mahalnya nasab, ingat tugas inna kan menasabkan isim ya. Mahalnya nasab menjadi salah satu daripada yang 15, yaitu isim inna. Nah, ini biasanya orang pemula itu susah menganalisa, loh mana isimnya ini, isim kananya mana nih, padahal ada tapi berupa dhamir. Kalau dhanantu zaidan biasanya mudah dianalisa. Yang susah dianalisa adalah
Isim kana ternyata dhamir. Isim inna ternyata dhamir. Seperti innahu, innahum, innaha. Sama itu haknya itu menjadi isim inna. Paham Tom? Baik. Berarti kita sudah membahas fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim kana, khabar inna, sudah. Tinggal tabi ya, tabi. Nah, sedangkan di sini nasab ini kita sudah membahas maf'ul bih, kemudian khabar kana, ini hubungannya ke sini ya tadi ya. Isim inna, maf'ul dhanna. Tabi nanti sekali. Sedangkan khafat itu bil harfi sudah ngerti, bil idhofah ngerti, tabi nanti sekali bahas, ini sekali 3 ini. Baik. Sampai di sini ada yang dimaksud, ada yang ditanyakan? Bisa dimaksud ya. Itu secara teori begitu. Kalau materi ini sudah Bapak share belum nih? Yang mana ya tuh? Ini yang buku ini sudah Bapak share belum nih? Pembahasan mubtada, khabar kana, wa akhawatuha sudah belum? Sudah. Sudah ya? No. Mau apa? Sudah ya? Nah, itu kan pembahasan kana juga ada. Maksudnya begini, Bapak mau ngasih tahu kana dan saudara-saudaranya gitu ya. Saudaranya apa saja? Nah, kalian bisa pelajari sendiri ya. Kana itu saudaranya amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sora, laisa, mazala, ma infakka, ma fatiha, ma bariha, madama. Ini temannya sama. Inna saudaranya siapa saja? Anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Dhanantu temannya hasibtu, khiltu, za'amtu, alimtu, ra'aitu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu. Baik, sampai di sini bisa dimaksud ya. Insyaallah kita sampai di sini saja. Kita selesaikan materinya, nanti kita akan praktek. Setelah itu insyaallah kita lanjut ke itu kan al-Arabiyyah lil Hayat kan belum itu. Al-Arabiyyah lil Hayat. Nah, kita fokus dulu ke nahunya dulu saja biar selesai teorinya. Itu cukup bekal kalian nanti program bahasa Arab itu cukup. Asal kalian kuasai ini, mudah kalian nanti lanjutnya ke program bahasa Arab berikutnya mudah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kira cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi kepada tabi, naat, atop, taukid, badal. Insya Allah. Cukup ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi nanti Bapak share. Kalau kurang paham nanti dipelajari saja.